Kendala Timnas. Presiden FIFA Gianni Infantino pernah berjanji akan memasukkan turnamen Piala AFF ke dalam agenda FIFA. Apakah janji itu bakal direalisasikan Gianni Infantino di Piala AFF 2024 ini? Piala AFF 2024 akan digelar pada tanggal 23 November hingga tanggal 21 Desember tahun 2024. Dalam drawing yang dilakukan kemarin, Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Dalam kondisi normal alias full squad, Timnas Indonesia diprediksi dapat mengalahkan lawan-lawannya, sehingga bisa keluar sebagai juara Piala AFF 2024. Namun di Piala AFF kali ini Timnas Indonesia terpaksa tak bisa memanggil para pemainnya yang merumput di luar negeri. Penyebabnya karena Piala AFF 2024 tak masuk dalam agenda FIFA, sehingga Sintayong tak dapat memanggil para pemain yang merumput di luar negeri secara leluasa. Karena itu banyak yang meragukan Timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF tahun ini, jika pemain yang turun hanyalah para pesepak bola yang merumput di Liga 1. Namun janji pernah diutarakan Gianni Infantino pasca menyaksikan final Piala AFF 2022 yang lalu. Gianni Infantino berjanji akan memasukkan Piala AFF ke dalam kalender FIFA. Sejauh ini di Asia hanya ada 2 turnamen yang masuk ke dalam kalender FIFA, yakni Piala Asia dan Piala Arab FIFA, yang mana turnamen ini diikuti tim-tim Asia Barat dan Afrika Barat. Harapan besar seluruh fans timnas di tanah air. Permainan yang terlihat sangat menjanjikan kala bermain di Piala Asia Senior 2023 dan Piala Asia U23 2024. Seluruh masyarakat pecinta timnas di tanah air sampai berharap banyak pada konsistensi skuad timnas Indonesia agar berandil besar untuk mengukir sejarah baru dengan melaju sebagai yang terdepan untuk meraih trofi pada turnamen se-ASEAN tersebut. Wajar saja bila para pengamat bola dalam negeri juga menaruh harapan besar pada pemain-pemain timnas. Selama dibesut Sintayong, timnas Indonesia mampu menunjukkan progres yang luar biasa dan mampu mencatatkan sejarah baru pada turnamen-turnamen besar Asia. Yang pertama, timnas Indonesia mampu melaju ke final di Piala AFF 2022, walaupun harus mengakui keunggulan tim Gajah Perang Thailand. Di leg pertama bermain di GBK, timnas kita harus dibobol 4 gol tanpa perlawanan. Namun leg kedua bermain di kandang Thailand, timnas Indonesia mampu menahan imbang 2-2. Berkat permainan di final AFF inilah, timnas Indonesia seolah temukan pakem dan mental bertanding. Dan secara taktis, Rizky Ridho dan kawan-kawan seolah tak gentar hadapi tim-tim raksasa unggulan dari ASEAN maupun Asia. Berlanjut ke Piala Asia Senior 2023. Permainan Pratama Arhan dan kawan-kawan menunjukkan proses alami dari mental yang terbentuk di Piala AFF. Dengan melaju ke 16 besar Piala Asia Senior, walaupun akhirnya takluk oleh The Socceroos Australia, kenyataan di depan mata adalah tim besutan Sintayong berani bermain lepas dengan tak berikan kesempatan pada skuad Kangguru. Namun apalah daya senioritas di sepak bola, tak mampu menghadang Australia di babak ini. PR besarnya timnas melawan Australia adalah finishing touch pemain depan dan syuting langsung ke gawang lawan. Belum benar-benar terasa pada laga tersebut. Cetak sejarah baru sebagai debutan di Piala Asia U23 dengan melaju ke semifinal dan jadi juara 4 pada turnamen di level umur. Timnas Indonesia harus dihadapkan dengan andil wasit yang seolah ditugaskan untuk menghalangi timnas Indonesia untuk mencapai prestasi tertinggi. Gimana tidak, sejak di fase grup, timnas kita dihadapkan dengan tuan rumah Qatar yang rasa-rasanya lebih disupport AFC untuk naik ke level tinggi. Berikutnya ada Uzbekistan dan Irak. Masing-masing tim ini sebenarnya kesulitan melawan timnas kita. Namun support wasit yang mewakili AFC, timnas Indonesia tersingkir di semifinal dan gagal jadi juara 3. Opini para pengamat bola tanah air. Mewakili fans timnas Indonesia, beberapa pengamat sepak bola tanah air ada yang berharap ke depannya skuad Garuda di bawah arahan Sintayong harusnya miliki target untuk menjuarai Piala AFF. Mungkin saja di tahun ini ataupun pada AFF di tahun-tahun berikutnya. Dirasa amat sangat mubazir
Apabila permainan timnas Indonesia yang sangat menawan di level Piala Asia dan memikat mata dunia, namun belum mampu kantongi satu trofi pun. Karena timnas kita di level umur, mampu tunjukkan diri seberapa potensialnya mereka, hingga mampu bawa pulang trofi Piala AFF. Tepatnya di eranya Evan Dimas CS, timnas Indonesia U19 mampu membuktikan kelasnya, bahwa lokal pride mampu berbicara banyak di level ASEAN. Ataupun pada era Bagus Kahvi, yang juga menunjukkan taji di level ASEAN bersama timnas U16, yang berhasil mempersembahkan trofi AFF tepatnya pada 2018 lalu. Wajar saja, kenapa pundit bola seperti Bung Towel terus gembar-gemborkan untuk lebih mengutamakan lokal pride, karena dalam pandangannya, pemain-pemain dari BRI Liga 1 juga bisa dibilang miliki kualitas yang mumpuni. Terlebih lagi, apabila klub-klub yang menaungi pemain-pemain di BRI Liga 1 memberi izin untuk membela timnas. Memang benar sih apabila PSSI mengacu pada perekrutan pemain naturalisasi untuk mempercepat penggayatan pemain, tanpa harus mengadakan pembinaan di beberapa level usia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan saran dan kritikan, agar channel ini bisa berkembang dan lebih baik.